dengan Cookpad Komunikasi pada tanggal 28 Juli 2022. Dan saat ini saya berdomisili di Yogyakarta. Awalnya saya bergabung dengan komunitas karena Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat sore. Hai semuanya. Saya Rena. Nama saya Novia Diana. Nama saya Nimas Ringgit, usia anak saya 6 bulan setengah. Ibu dari 2 Kayana, yang pertama yaitu Nadine Kayana usia 7 tahun dan yang kedua Sultan Kayana usia 5 tahun. Saya ibu dari 2 orang putri yang bernama Kinan dan Kirana. Akun Cookpad saya Dapur Ibu Kayana. Saya mulai bergabung di komunitas ini sejak Oktober 2022. Saya bergabung dengan Cookpad Komunitas Empati pada tanggal 28 Juli 2022. Dan saat ini saya berdomisili di Yogyakarta. Awalnya saya bergabung dengan komunitas karena anak saya memasuki tahap MPASI, karena ingin berbagi pengalaman saya selama melakukan MPASI bersama kedua orang putri saya. Dan ternyata di komunitas ini saya bertemu dengan teman-teman baru dari berbagai wilayah di Indonesia. Mendapatkan ilmu yang update tentang MPASI karena pengalaman saya meskipun ya kakak dan adik itu bedanya hanya 2 tahun, tetapi ilmu tentang MPASI itu sudah berkembang, sudah berbeda ya. Banyak sekali ilmu baru yang saya dapatkan selama bergabung dengan komunitas. Apalagi sekarang sudah selisih dari 5 tahun. Kemudian di dalam komunitas ini saya mendapatkan berbagai inspirasi mengenai MPASI. Jadi kalau saya punya anak lagi, saya punya dasar ilmu tentang MPASI nanti seperti itu. Kemudian di dalam komunitas ini saya mendapatkan berbagai inspirasi mengenai MPASI. Bagaimana cara mengolah MPASI, apa saja menu yang harus ada di MPASI. Cookpad mendatangkan narasumber yang mengedukasi kami seputar MPASI itu sendiri. Jadi saya sangat beruntung sekali bisa bergabung di komunitas MPASI Cookpad. Dan saya semakin bersemangat untuk selalu membuat MPASI untuk anak saya setiap harinya. Oleh karena itu, yuk gabung dengan Cookpad Community MPASI. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Selamat sore Cookpaders. Selamat sore bunda-bunda sekalian. Sore gitu ya. Sore. Mungkin supaya lebih semangat lagi, silakan para bunda mengetik di kolom chat gitu ya jika ingin menyapa dengan rekan-rekan dan bunda-bunda yang lainnya. Kita semua di sini adalah bunda-bunda seperjuangan gitu ya di dalam menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kita gitu. Sebelumnya saya ucapkan kembali lagi terima kasih kepada setiap kita yang boleh hadir di tempat di Zoom kali ini sore hari ini, dan kami senang sekali boleh menyambut para bunda sekalian di sore hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Shirley, perwakilan dari Cookpad Indonesia. Dan mungkin ada sebagian dari bunda di sini yang belum mengenal siapa itu Cookpad atau apa itu Cookpad. Izinkan saya perkenalkan tentang Cookpad terlebih dahulu. Cookpad adalah sebuah platform komunitas memasak terbesar di Indonesia. Kami memiliki mimpi yang besar, membuat Indonesia menjadi lebih sehat, lebih kaya, dan lebih bahagia dengan membuat kegiatan memasak sehari-hari jadi lebih menyenangkan. Untuk itu kami terus mengundang para bunda di sini yang mungkin ingin mencari gitu ya ide-ide resep untuk kreasi masakan kita sehari-hari di rumah gitu ya, untuk menghangatkan kita. Saya mengajak kita sama-sama boleh mengecek gitu ya di App Store atau misalnya di Google Play Store untuk mendownload aplikasi resep. Dan bunda-bunda boleh explore, bisa mendapatkan banyak hal di dalam aplikasi. Selain mendapatkan resep inspirasi, kita juga bisa mencatat resep kita dan kita juga bisa mendapatkan interaksi bersama dengan rekan-rekan lainnya, dengan mendapatkan cook snap dari yang lain, dan tentunya mendapatkan banyak ilmu melalui kelas-kelas di dalam aplikasi Cookpad juga. Ya, demikian buat bunda-bunda semua, mungkin bisa nanti boleh segera mendownload aplikasi Cookpad dan merasakan manfaatnya untuk kita semua. Ya,
Tentunya hari ini bunda-bunda yang datang ke sini ingin mendapatkan suatu pembelajaran gitu ya mengenai parenting gitu, di mana kita ingin mengetahui bagaimana sih caranya menghadapi anak kita ketika tantrum gitu. Kadang-kadang kita bingung gitu ya menghadapi anak yang tantrum dan kita maybe tidak bisa mengontrol mereka. Bertepatan dengan hari ini saya tidak sendiri tentunya. Saya juga didampingi oleh seorang pembicara yang memang pakarnya gitu ya. Beliau adalah seorang ibu juga dan beliau juga adalah praktisi dari psikologis klinis. Beliau memiliki 2 orang anak dan saat ini tinggalnya jauh nih dari Indonesia gitu ya. Tapi beliau mau gitu ya berkesempatan untuk memberikan pengetahuan ilmunya untuk kita semua gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku mau langsung panggil aja gitu ya, Ibu Imelda. Nah, ini dia. Hai, Bu Halo, Imelda. sore Mbak Oke. Shirley dan Imelda. Bunda sekalian yang udah hadir. Selamat sore. Seneng rasanya balik lagi ke acara Kupet dan ya mudah-mudahan hari ini lancar bisa mengedukasi dan berbagi dengan baik dengan bunda-bunda sekalian. Pasti gitu ya, buat sebagian bunda-bunda di sini yang mungkin sudah mengenal Ibu Imelda juga udah menunggu-nunggu nih gitu ya, udah tahu gitu kan bersama dengan Ibu Imelda. Kalau boleh di-sharingkan Bu Imelda, kira-kira kita mau bahas tentang apa? Kita sesuai dengan diskusi yang kemarin kita akan bahas tentang temper tantrum ya. Karena memang ini adalah permasalahan sejuta umat. Termasuk saya sendiri sebenarnya juga mengalami masa-masa di mana anak itu tantrum gitu. Jadi memang apa ya kita nanti coba deh ngobrol enaknya kalau dia lagi kayak gitu tuh harus diapain gitu. Karena kadang-kadang malah kalau nggak kita yang cara meresponnya kurang baik itu kita juga jadi ikut tantrum. Jadi orang tua tantrum versus anak tantrum. Nah, ini yang sangat-sangat sering terjadi gitu ya. Ya, oke. Saya sendiri dengan ibu sekarang dengan usia anak 4 tahun, sama gitu ya, dari anak 2 tahun, sering mendengar dan belajar tentang tantrum, tapi rasanya tuh ilmu tuh nggak pernah cukup gitu. Setiap kali menghadapi anak tantrum, saya merasa kayak, aduh ini harus gimana ya gitu. Jadi sharing-sharing seperti ini pastinya bermanfaat banget buat saya dan juga buat semua bunda-bunda di sini. Silakan Bu Imelda, saya persilahkan langsung. Oke, terima kasih. Mungkin ya, terima kasih. Nah, jadi sekali lagi selamat sore Bunda sekalian. Di sini saya akan coba mau menjelaskan dulu secara singkat ya apa itu tantrum gitu. Jadi mungkin karena waktu kita cukup singkat, ini juga penjelasan saya juga singkat, tapi semoga apa yang akan saya sampaikan ini bisa mengcover lah setidaknya pembukaan dan kemudian pengetahuan tentang tantrum itu sendiri. Nah, nanti kita akan lebih banyak diskusi itu ditanya jawab karena untuk belajar via kasus, via tanya jawab itu saya pikir ilmunya itu akan lebih kebayang gitu daripada sekedar teori gitu ya. Nah, ini atasi tantrum tanpa tantrum. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi supaya kita nggak sama-sama menjadi ada 2 orang tantrum, orang tua dan anak gitu ya. Gimana sih kita untuk menghadapinya? Nah, mungkin di next slide dulu. Ya, ini biodata saya. Ada email di sini nanti untuk para peserta yang tertarik untuk misalnya masih ada pertanyaan dan kalau memang memungkinkan untuk saya jawab via email, silakan di email saja. Next lagi, coba sebentar. Ya, nah ini ya. Jadi kita mulai dari pembahasan apa itu tantrum. Saya yakin sekali ibu-ibu, para bunda di sini sebenarnya sudah tahu tantrum itu apa gitu. Tapi mungkin ada yang masih bingung tantrum sama nggak ya sama ngambek gitu ya. Kayak atau tantrum itu yang kayak gimana yang bisa disebut dengan tantrum. Nah sebenarnya temper tantrum ini ciri khasnya adalah perilakunya ini sangat singkat gitu ya. Jadi benar yang mungkin Ibu bayangkan gitu ya, tantrum itu adalah kondisi di mana anak itu marah, anak itu frustrasi gitu. Kadang-kadang dia bersikap agresif seperti memukul gitu ya. Nah, ini adalah ciri khas dari
tantrum. Dan kemudian biasanya perilaku ini berlangsung singkat. Tapi singkatnya di sini bukan hanya 1 menit, 2 menit ya. Kadang-kadang bisa 30 menit, tapi tidak sampai misalnya Oke, mohon maaf, sepertinya kita ada gangguan teknis dari kita tunggu sebentar. Buat para bunda di sini yang mungkin memiliki pertanyaan, boleh diajukan di kolom chat. Nanti kita akan kurasi kembali setiap pertanyaannya sebelum dijawab, karena kita akan mendahulukan setiap pertanyaan yang masuk melalui Google Form yang sudah diajukan pada saat pendaftaran, seperti itu. Oke, sorry. Sepertinya tadi saya terlempar ya. Iya. Oke. Oke. Maaf ya, ini oke, sampai mana sih tadi? Oh ya, sampai biasanya perilakunya ini muncul ketika anak berusia 2 tahun ya. Nah, tapi tidak jarang memang tantrum ini muncul ketika dimulai dari dia berusia 1 tahun. Jadi tidak bisa kita kalau kita lagi tahu, oh ya ini kok baru setahun dia udah mulai tantrum ya. Memang kadang-kadang tidak harus sesuai dengan rata-rata ya. Ada anak-anak yang dia akan memulainya lebih cepat. Tapi ada juga yang kemungkinan perilaku tantrumnya lebih banyak muncul mungkin ketika dia sudah lebih dari 2 tahun gitu. Jadi misalnya kayak 2,5 tahun sampai 3 tahun ini perilakunya baru muncul. Seperti itu. Nah, next dulu. Ya, nah kenapa ini perilaku ini bisa muncul? Yang pertama, ketika Bunda melihat anak Bunda tantrum, maka yang cara yang paling simpel untuk apa ya, langsung tahu nih kenapa dia tantrum gitu. Kita lihat dulu kondisi fisiknya. Apakah dia kelelahan, apakah dia merasa lapar, atau dia sedang sakit. Jadi ketika anak sedang tidak nyaman dengan fisiknya, entah itu ya capek gitu ya, atau mungkin kedinginan, atau mungkin terlalu apa ya, terlalu lapar gitu. Nah itu dia bisa muncul perilaku tantrum karena sebenarnya tantrum ini adalah manifestasi ketika anak tidak bisa mengelola emosi ketika dia merasakan sesuatu yang tidak nyaman, gitu ya. Jadi intinya ada sesuatu yang tidak nyaman dan kemudian dia keluar menjadi perilaku yang tidak terkontrol. Nah, ada juga frustrasi. Frustrasi ini bagaimana? Biasanya ada pada anak usia dimulai dari 1,5 tahun mereka itu sudah merasa besar. Aku tuh udah bisa loh, tapi ternyata mereka tuh nggak bisa sebenarnya gitu ya. Kadang-kadang kan terjadi seperti itu ya, mereka sudah merasa bisa, tapi ternyata belum bisa. Nah ini kadang-kadang itu menyebabkan mereka menyebabkan perilaku tantrum itu muncul. Atau bisa jadi mereka tantrum karena mereka ingin diperhatikan orang tua. Jadi misalnya nih, kok orang tuaku ini ada di dekat aku tapi tidak hadir untuk aku gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi mungkin ini juga refleksi bagi diri kita masing-masing ya, bagi para orang tua, sadari sadari posisi kita ketika kita berada di dekat anak. Apakah kita memang benar-benar pada saat itu hadir untuk anak atau hanya fisik kita yang hadir? Karena tak jarang ketika anak itu memang merasa terabaikan, mereka akan melakukan perilaku-perilaku yang menarik perhatian kita. Nah, perilaku tantrum ini kan ekstrim, yang dimana mereka akan meluapkan kemarahannya gitu ya, atau mungkin mereka akan memukul gitu, sehingga ini cepat nih untuk dapat perhatian. Nah, ini juga bisa menyebabkan munculnya perilaku tantrum. Atau yang bisa jadi ketika anak mencontoh perilaku orang tua. Jadi pernah nggak mungkin ya tanpa sadar kita kurang bisa mengelola emosi kita, kemudian kita
melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan, misalnya membentak gitu, atau misalnya kita jadi ngamuk gitu ya dalam tanda kutip, misalnya kita lagi nyetir misal gitu ya, dan kemudian kita ada orang berperilaku tidak menyenangkan ketika kita sedang menyetir dan kita misalnya marah-marah gitu. Nah, ternyata perilaku kita mengekspresikan emosi kita ini dicontoh oleh anak, karena children do gitu ya. Jadi memang perlu untuk tahu kenapa sih anak ini tantrum, kita perlu banyak untuk sedikit banyak untuk melihat ke dalam diri kita juga gitu. Apakah kita hadir untuk mereka? Apakah kita pernah menampilkan perilaku ini gitu. Nah, kalau kita rasa tidak, maka kita bisa lihat dari anaknya apa gitu. Oh, apakah dia kelelahan, apakah dia lapar, apakah dia frustrasi dan sebagainya. Next. Nah, jadi kalau misalnya anak tantrum terus kita harus ngapain? Nah, sebelum kita bahas harus ngapainnya ya, mungkin kita perlu sadar ada yang harus tidak kita lakukan gitu ya, yang sebaiknya tidak kita lakukan. Yang pertama, ketika anak kita tantrum, yang biasa terjadi adalah panik. Karena ya mungkin dia akan tantrum di depan umum gitu ya. Sehingga kita bingung gitu loh, ini gimana gitu, kok anak ini tantrum gitu. Aku harus gimana, dan kemudian kita panik, kita nggak tahu harus diapain dia, sehingga mungkin kita menceramahi dia tanpa sadar gitu ya, kita melecturing ibaratnya gitu. Padahal ketika anak sedang tantrum itu tidak bisa untuk diceramahin gitu, atau mungkin kita jadi memarahi dia gitu atau apapun, karena ketika kita panik kita tidak bisa mengelola emosi kita sendiri. Itu ya, panik ya. Saya nggak bilang kita nggak boleh merasa panik, tentu kita boleh merasa untuk, aduh ini anak saya tantrum, saya harus gimana gitu. Tapi respon kita terhadap panik ini yang perlu kita kelola. Jadi jangan sampai kita menjadi menjadi ikut terjebak dengan emosi kita, sehingga pada akhirnya menjadi dua orang tantrum tadi ya. Nah itu. Yang kedua, yang tidak boleh kita lakukan ketika ada anak kita tantrum adalah kita tidak konsisten. Jadi saya yakin Bunda pasti punya aturan di rumah. Aturan apa ya? Aturan tentang misalnya boleh kapan makan permen, boleh kapan main game, boleh kapan screen time atau apapun itu kan ada aturannya. Dan sebaiknya memang perlu ada aturan. Nah, tapi yang namanya penanaman disiplin, penanaman aturan terhadap anak ini perlu sesuatu yang konsisten, sesuatu yang kita ulang terus. Makanya kan sebenarnya kalau kita lihat ya, anak-anak itu akan cenderung merasa lebih cepat stres ketika ada yang berubah. Oke. Iya, para bunda, tadi Bu Emelda sempat sampaikan ya, memang kondisi cuaca di Denmark, karena beliau saat ini di Denmark sedang hujan gitu ya, mungkin karena itu pengaruh ke internet juga ya, atau karena terlalu jauh dari kita. Ya, silahkan buat Bunda yang mungkin memiliki pertanyaan, ya mungkin sudah mulai memiliki pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, bisa langsung ditulis aja di kolom chat. Nanti ada tim kami yang akan mengkurasi setiap pertanyaan yang disampaikan. Seperti itu. Oke. Okay. Sorry ya sekali lagi. Ini saya coba ganti device, semoga agak lebih stabil sinyalnya. Nah ini ya, balik lagi ke ketidakkonsistenan tadi. Jadi anak ini sangat suka dengan konsistensi. Ketika kita punya aturan, kita pengen dia terus-menerus terhadap aturan ini, maka perlu ini dilakukan setiap hari. Nah, kalau anak tantrum biasanya ini karena dia menginginkan sesuatu. Nah, makanya kalau misalnya kalau anak kita tantrum, misalnya dia ngotot minta permen, dan kemudian yang awalnya dia hanya boleh makan permen misalnya pada saat pulang sekolah gitu ya, 1 kali gitu, atau misalnya weekend 3 biji gitu ya makan permennya, tetapi ketika dia merasa bahwa dengan dia tantrum permintaannya dipenuhi, maka bisa jadi dia
akan menjadikan itu sebagai senjata, dan contoh-contoh lainnya termasuk juga aturan screen time dan sebagainya ya. Dan kemudian yang tidak boleh kita lakukan adalah menggunakan kekerasan seperti memukul, membentak gitu. Karena apa? Karena cara kita berkomunikasi, cara kita dengan anak ini adalah salah satu bentuk kita ngajarin anak sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita sendiri mengajarkan anak kita untuk sabar, kita sendiri mengajarkan anak kita untuk tidak mukul gitu ya, maka kita tidak boleh menggunakan hal yang sama untuk menghadapi dia. Karena dia akan merasa bahwa kenapa nggak adil, saya nggak boleh mukul, tapi mama saya kok boleh mukul. Nah, ini kadang-kadang sesuatu yang tidak konsisten ini juga termasuk ke perilaku kita ya. Jadi kita ngajarin anak untuk sabar ya, kita perlu belajar sabar gitu sebenarnya, seperti itu. Next dulu. Oke, nah bagaimana yang seharusnya kita lakukan ketika anak kita tantrum? Yang pertama kita coba untuk tenang. Saya tahu ini teorinya gampang. Karena kalau lagi anak tantrum ya normalnya tidak tenang ya. Tapi ya memang yang pertama ya mungkin kalau bagi saya pribadi ya, ketika anak saya tantrum gitu ya, saya juga pernah mengalami ketika anak saya tantrum, dan saya ketika anak tantrum kan tidak bertindak sebagai psikolognya ya, tapi sebagai ibunya gitu. Yang saya pahami adalah yang pertama, supaya tetap tenang ya, pahami bahwa tantrum ini adalah hal yang normal. Ini dulu, tantrum ini normal banget Bunda. Jangan pernah kita merasa bahwa ini besar nanti jadi anak nakal. Kenapa sih anak orang bisa tenang, anakku enggak? Jangan banget, kasihan anaknya kalau udah kita punya pikiran seperti itu ya. Karena kita kan pengen ya anak kita itu jadi seseorang yang suatu saat mungkin dia bisa menyuarakan suaranya, mungkin kita pengen dia berani, mungkin kita pengen dia bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, perilaku tantrum ini adalah sarana dia belajar sebenarnya. Saya nggak bilang bahwa berarti tantrum itu nggak apa-apa terus gitu ya. Kalau memang sudah sangat mengganggu ya berarti mungkin ada yang salah. Tapi bukan berarti sesuatu yang salah ini adalah sesuatu yang benar-benar buruk yang tidak bisa kita perbaiki. Nah itu dulu. Jadi saya tahu mungkin apalagi ketika dia tantrumnya di depan umum, kita melihat orang ngeliatin kita, atau di rumah anggota keluarga yang lain kurang suportif gitu. Kenapa sih nggak bisa ngurus anak misal ya. Kita punya pikiran-pikiran seperti itu. Nah itu yang kita tenangkan dulu. Kitanya dulu yang tenang ya. Jadi kalau memang anak kita tantrum ya, yang pertama kalau kita ingat adalah ya memang anak-anak tantrum gitu. Ya kalau orang besar tantrum ya berarti ada yang nggak benar gitu ya. Tapi kalau anak-anak tantrum ya memang usianya yang tantrum gitu. Nah itu yang pertama itu kalau saya untuk tetap tenang ya. Yang kedua ya mungkin Bunda sekalian sudah sering dengar ya, kita stay mundur dulu gitu. Kita ambil batasan. Tarik nafas dulu, oke. Ini anakku masih kecil, masih belajar. Nah, jadi kita pahamin kok posisinya dia. Oh, dia lagi cemburu sama adiknya. Oh, dia lagi frustrasi. Oh, dia oke. Jadi ketika kita berusaha memahami dia, biasanya kita itu punya punya batas toleransi sama dia, sehingga kita nggak langsung aduh ini kenapa sih gitu loh. Nggak langsung kayak gitu, karena kita berusaha memahami apa yang terjadi sama dia. Sehingga mudah-mudahan kita bisa tetap tenang. Dan kemudian apa yang bisa kita lakukan yang lain? Minimalisir munculnya perilaku tantrum. Jadi kalau tadi tantrum itu bisa muncul karena dia kelelahan, usahakan anak itu tidak terlalu lelah. Jadi misalnya, dia ini suka tantrumnya tuh sore loh. Oke, kenapa? Tapi dia nggak mau tidur siang. Iya, oke, dia nggak mau tidur siang, dia tantrumnya sore. Berarti apa yang perlu kita lakukan? Mungkin dia kelelahan. Lelah kan obatnya tidak hanya tidur. Mungkin kita bisa cari aktivitas yang relaxing. Misalnya, ayo nak kita baring aja, main baring-baringan di lantai. Kita bisa dengarkan sesuatu yang bisa membuat tenang, entah itu musik yang tenang atau apapun itu yang membuat dia tenang. 15 menit aja baring, itu akan lebih enak tuh dianya. Atau kita bisa ajak dia menggambar bersama, kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu butuh banyak energi gitu, sehingga
dia mudah-mudahan tidak terlalu kelelahan ketika sore gitu ya. Atau kalau misalnya dia ternyata tantrum kalau dia lapar gitu ya, ini kalau berarti kita perlu untuk ngasih snack di antaranya gitu ya, di antara jam makannya dan sebagainya. Nah, kemudian ini adalah pengabaian perilaku tantrum. Apa ini maksudnya? Jadi, terkadang ketika kita sudah bingung, sangat bingung dengan anak tentang tantrumnya itu harus gimana, dan dia sudah mulai menggunakan tantrum itu sebagai senjata dia, maka yang perlu kita lakukan adalah diemin aja dulu. Kita sampaikan ke anak bahwa, oke, Bunda tahu kamu masih marah banget, rasanya nggak nyaman banget, tapi kamu bisa cari Bunda kalau kamu udah tenang. Diemin aja. Kita awasin saja. Jadi kenapa kita seperti itu? Karena dia nggak bisa, diomongin nggak bisa, dia apa-apain nggak bisa, gitu. Dia pengen cari perhatian, jadi tunggu dia tenang. Nah, sehingga dia belajar bahwa percuma aku tantrum kalau permintaanku juga nggak diturutin kok dengan tantrum. Tapi Bu, lama ya, memang lama. Saya pernah mengalami anak saya tantrum di depan sekolahnya itu 45 menit. Dia bilang pulang sekarang. Pulang, mama harus antar adik pulang sekarang. Saya nggak mau pulang. Karena saya mikir, kalau saya antar dia pulang ketika dia tantrum, maka dia akan nangis lagi untuk minta pulang dari sekolah. Jadi saya bilang, adik tenang dulu. Dia nggak mau tenang, dia lama sekali nangis. Sampai 45 menit, saya ingat banget itu dingin-dinginnya di sini, 45 menit gitu. Ini anak kok nggak berhenti-berhenti, sampai dia cukup tenang, baru saya jongkok biar sejajar sama dia gitu ya. Dan nggak tahu ya, kadang-kadang anak kalau udah 45 menit dia udah kelelahan, dia udah capek atau apa, mungkin dia menunjukkan bahasa tubuh permintaan maaf meskipun nggak ngomong maaf gitu ya, langsung dipeluk gitu, itu juga bisa gitu kita lakukan. Tapi bukan berarti dengan kita seperti kayak ya itu tadi ya, ketika dia tantrum kita harus segera membuat dia diam. Nah, ini yang kadang-kadang susah gitu. Ibaratnya begini, Bunda. Kalau kita sabar anak kita belajar jalan, ya, karena ini kan perkembangan fisik ya, perkembangan fisik anak usia sekian bisa jalan gitu ya. Kalau kita sabar anak kita belajar jalan, kalau kita bisa sabar anak kita nggak segera tinggi gitu ya, badannya itu masih harus 100 cm dulu baru 105, nggak langsung dia 160 gitu ya tingginya gitu. Maka mungkin perlu bagi kita untuk bisa sabar ketika dia belum langsung pintar mengelola emosi. Itu. Karena dia tuh belajar loh. Kalau kita sabar dengan perkembangan fisik, maka tolonglah untuk perkembangan psikologis kita juga sabar. Karena dia belajar. Yakin dia lagi belajar. Kalau saya bahas ini nih panjang ini, perkembangan otaknya dan segala macam, memang belum matang dan segala macam. Tapi memang dia tantrum pasti ada alasannya. Dan ya untuk anak, banyak pertanyaan yang masuk, gimana supaya anak sabar misalnya ketika webinar dan sebagainya. Ya saya cuma jawab orang tuanya dulu. Orang kita aja sebesar ini kadang-kadang kita nggak sabar, ya begitu ya. Jadi abaikan perilaku tantrum dan tetap konsisten dengan aturan kita. Gitu. Next. Oke, ini mungkin slide terakhir karena ini saya jadi molor menjelaskannya. Nah, cara mencegahnya adalah yang pertama itu kita coba untuk hadir selalu untuk anak. Jadi ini yang fenomena yang terjadi sekarang adalah orang tua ini banyak sekali yang absen present. Fisiknya ada, pikirannya nggak di anak. Anak itu tuh sangat tidak suka diduakan. Diduakan dengan handphone, diduakan dengan tontonan, diduakan dengan apapun anak nggak suka. Bahkan ketika kita masak pun dia nggak suka sebenarnya ya. Makanya kita harus pinter-pinter cari waktu gitu lah, atau mengajak dia untuk ikut terlibat ketika memasak, karena ini kan cookpad ya. Jadi mungkin saya tahu sekali tantangannya karena anak itu tidak suka diduakan sebenarnya gitu. Dia nggak suka kita hadir, tapi kita ngelakuin kerjaan kita sendiri. Nah ini, jadi coba deh hadir untuk anak. Saya tahu beberapa pekerjaan memang tidak bisa dipending, oke. Anak akan mengerti pada akhirnya, kita kasih terus dia pengertian gitu. Atau misalnya kita harus nyuci, kita ajak dia untuk oke, kamu mama di tempat cucian, kamu duduk di sana tungguin gitu, atau apapun itu ya. Tapi untuk yang bisa kita kompromikan kayak nonton drakor atau main handphone gitu, tolong ditaruh ya, hadir buat dia.
yang nggak bisa nggak apa-apa, yang bisa kita hadir dulu untuk dia gitu, sehingga kita lebih paham untuk gimana cara mengatasi dia, gimana cara berkomunikasi dengan dia dan sebagainya. Ini yang paling penting. Nah, serta setelah kita hadir untuk dia, kita coba bangun pola komunikasi yang sehat untuk anak dari dia kecil. Jadi kita tidak boleh atau tidak disarankan ya untuk terlalu banyak menasehati dia, memarahi dia dan membicarakan dia di depan orang lain. Jadi anak itu malu loh kita ngomongin dia di depan orang. Meskipun kita kayak bahkan kita ngomong dengan pasangan tentang perilaku dia pun kadang-kadang dia merasa malu. Nah, ini coba kita cari waktu yang dia lagi tidur atau lagi sekolah untuk diskusi kalau memang mau diskusi tentang dia. Tapi jangan disampaikan di depan dia gitu, karena dia tidak akan merasa tidak nyaman untuk itu gitu ya. Kemudian dengarkan anak gitu ya, apalagi untuk anak-anak yang sudah mulai bisa ngomong gitu. Ini dengerin aja, apalagi ketika dia umurnya di atas 4 tahun misalnya, apakah masih ada perilaku tantrum? Ya tentu masih ada ya. Nah, itu simak gitu. Apa yang dia katakan. Bisa jadi ketika usianya sudah besar, tapi tantrumnya muncul karena dia nggak pernah didengerin. Bisa jadi loh. Dan kemudian tempatkan diri pada posisi anak. Pahami, oh anakku baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Baru 3 tahun. Jangan sudah 2 tahun, sudah 3 tahun. Tidak seperti itu ya. Tapi baru 2 tahun. Baru 3 tahun. Sehingga kita bisa punya pemahaman gitu loh terhadap dia. Dan kemudian gunakan pola bahasa yang lebih persuasif gitu ya. Nggak perlu terlalu banyak memerintah terhadap anak, tapi kasih pilihan. Oke, adik maunya gosok gigi sendiri atau sama ayah yang gosokin gitu. Seperti itu. Atau maunya pakai baju yang warna biru atau yang merah dan sebagainya gitu. Itu akan lebih atau misalnya adik dia lagi suka main nih ketika lagi nonton screen time gitu. Ketika kita harus nge-cut, dia marah, dia tantrum kan. Oke, kita kasih alternatif, kita kasih pilihan. Adik, ini nontonnya nanti masih mau nonton atau mau main sama mama gitu, misalnya seperti itu. Oh, masih mau nonton katanya gitu. Oke, mau nontonnya sebentar lagi ya, abis ini main ya sama mama gitu. Jadi kita kasih pilihan, jangan kita larang tapi kita sendiri pun tidak memberikan dia alternatif gitu. Nah, ini yang kadang-kadang membuat anak itu kayak gue enak-enak dilarang tapi gue nggak tahu mau ngapain. Nah, ini juga kadang-kadang memunculkan perilaku tantrum. Oke, sekian seperti itu ya Bunda, sorry waktunya tadi agak panjang ternyata. Saya mikirnya 10 menit bisa ternyata lebih. Ini Aduh. harus 2-3 ya, Bu? Iya. Oke, thank you. Iya, saya juga pernah dengar gitu ya bahwa kadang buat kita materi yang ditantrumkan sama anak-anak tuh suatu hal yang sepele gitu, tapi buat anak tuh sebenarnya something yang really big gitu, stresnya kita gitu ya. Nah, banyak banget pertanyaan yang masuk nih Bu Melda gitu ya. Semoga kita masih bisa kesempatan waktu yang banyak untuk menjawab. Aku bantu untuk share. Yang pertama adalah ada pertanyaan mengenai bagaimana cara mengatasi anak yang tantrumnya di depan umum gitu ya. Ya, ini ya sama ya. Mungkin ini masalah banyak orang gitu ya. Termasuk ketika saya sampaikan tadi juga pengalaman saya, anak saya tantrum tuh di sekolah. Itu kan juga di depan umum. Berisik loh, malunya minta ampun gitu. Wah, semuanya ini. Tapi ya ini ya. Terkadang kita ini yang bikin kita salah respon adalah ketika kita sibuk dengan perasaan kita. Oh, aku malu nih, anakku ini nanti orang mikir aku apa, nanti apa. Saya tahu ini perasaan yang tidak mudah ya, tapi bisa nggak Bunda dicoba untuk oke, anak tantrum itu biasa. Itu. Jadi kalaupun dia tantrum di depan umum, orang ngeliatin. Kalau misalnya orang ngejudge kita kan nggak punya kontrol buat orang ngejudge kita ya udah gitu loh. Kita pasang benteng dulu. Yang penting kita ada buat anak. Kita pahami yang dia butuh, bukan yang kita butuh. Oh, aku butuh anakku diem sekarang karena aku malu gitu. Lah, kok jadinya urusannya ke ibu bukan ke anaknya gitu ya. Nah itu. Jadi ketika anak tantrum di depan umum, pahami bahwa anak kecil itu normal loh tantrum. Kalau orang ngatain ya urusan dia gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya dia tantrum sampai mengganggu, ya udah kita ajak ke tempat yang sepi. Gitu. Kalau misalnya di mall,
tempat yang sepi di mana gitu. Sama ketika anak saya tantrum di sekolah, dia mulainya di tengah kelas. Di tengah kelas dia tantrum, waktu itu dia 3 tahun. Di sini kan 3 tahun kan udah kayak daycare ya, full day gitu. Dia udah tantrum, ini saya bilang sama gurunya, saya izin permisi ya. Ini anak udah nangis gitu. Oke, silakan, gurunya bilang seperti itu. Saya bawa ke lapangan. Dia mau nangis aja orang di lapangan. Dia tahu sih tetap bakal masuk suaranya ke apa namanya ke sekolah gitu. Tapi kan ini anak kecil gitu. Saya udah berusaha yang terbaik gitu. Saya mau apain? Mau tarik, mau digendong, mau dipukul, kan itu salah juga responnya. Jadi pahami bahwa oke, ini cuma fase sebentar kok Bu dari hidup kita. Cuma kita suruh sabar bentar aja untuk melihat kebutuhan dia apa. Oh ya, pahamin dia. Oke, udah kita bawa ke tempat yang sepi, kita coba tenangkan, masih tetap nggak bisa gitu ya. Misalnya ya udah kita diemin, kita sampein, Mama akan balik ketika kamu sudah cukup tenang. Mama di sini ya, kamu boleh ke Mama kalau kamu udah cukup tenang. Masih ya udah, biarin aja dulu. Yang penting kita awasin, jangan sampai dia membahayakan diri sendiri dan sebagainya gitu. Ya, jadi nanti ketika dia tenang baru kita peluk, kita tenangkan, kita ajak dia tarik nafas. Nah itu baru kita mulai kasih masukan sama dia dengan bahasanya dia. Jangan diceramahin. Anak kecil itu kita nanya aja nggak bisa pakai pertanyaan terbuka loh. Kita nggak bisa nanya apa yang kamu suka dari sekolah kamu. Bingung dia, pertanyaan sesimpel itu loh. Apalagi untuk 3 tahun nih, apa yang kamu suka dari sekolah? Tapi apa yang kita tanya, adik senang nggak tadi di sekolah? Senang? Itu pertanyaan tertutup loh. Jadi Bunda bayangkan, kemampuan kognitifnya itu masih sangat sederhana. Mau diceramahin itu nggak bisa, dia nggak bisa proses, bukan dia nggak dengerin, dia nggak bisa proses, dia belum mampu. Ibaratnya kalau perkembangan fisik dia itu baru bisa lari 1 keliling lapangan, jangan disuruh 8 kali gitu loh. Itu terlalu capek karena dia belum mampu gitu. Perkembangan otaknya belum mampu untuk sesuatu yang panjang untuk ceramah dan sebagainya. Jadi pahami, oke, kenapa? Oh iya, sedih ya tadi. Oke, ya udah. Dia dengerin. Sampai nanti kalau dia udah cukup tenang. Nah, ini kenapa tadi saya sampaikan slide in komunikasi ke anaknya, termasuk untuk kita nasihatin anak, kita perlu cari waktu sebelum dia tidur, kita ajak diskusi. Nah, itu akan lebih nyambung daripada dia lagi marah terus kita ceramahin gitu ya. Gitu. Oke, menarik sekali. Mungkin pertanyaan lainnya adalah bagaimana kalau mereka pada saat anak kita tantrum reaksinya itu terlalu negatif gitu ya, sampai memukul, melempar barang, bahkan mungkin kalau usianya 2 tahun kita masih bisa pegang gitu ya. Kalau udah 5 gitu tenaganya kan kuat sekali gitu ya. Gimana Bu Imelda? Kalau dia mukul, apalagi pukul kita tahan dulu. Dia tuh frustrate gitu ya. Tapi sekuat-kuatnya lah anak mukul. Yang pertama, kalau memang dia pukul kita tidak, dia kan kecil ya, biasanya pendek, misalnya 5 tahun gitu. Dia kan ya tetap akan lebih pendek, nggak mungkin setinggi kita ya. Kita tidak duduk biar setara, tapi biarkan kita berdiri sehingga kalau dia mukul, ya mukul kaki gitu. Mukul kakinya kita. Kalau dia mukul kakaknya atau adiknya, pinggirin kakak atau adiknya. Jadi yang dikontrol bukan anaknya, bukan yang tantrum loh, tapi lingkungan sekitarnya. Adik dia mukul kakaknya, kakaknya yang pinggirin. Kita fokus ke kakaknya, jangan fokus ke yang tantrum. Nggak ada gunanya. Karena dia nggak bisa proses kita. Dia sedang, kalau ibaratnya itu sedang cognitively shutdown gitu loh. Dia nggak bisa mikir, dia nggak ngerti gitu. Dia cuma pengen marah aja. Jadi ambil adiknya, ambil kakaknya, kitanya lindungin diri kita. Nah nanti sebanyak-banyaknya lah dia mukul, sakit. Nah itu makanya ya kita perlu sabar di kita gitu ya. Kadang-kadang wah sakit banget ini gitu kan. Ya udah kita diemin. Tapi kan ketika dia melihat bahwa dari kita responnya pun tidak berespon gitu ya, kayak kok biasa aja sih gitu. Kadang-kadang dia diam gitu. Tapi ketika nggak boleh loh ini makin loh, nggak boleh loh. Kamu tau nggak itu tuh nggak bahan. Dia mendapatkan attentionnya kita gitu ya jadinya. Diamin aja. Jadi ketika dia mukul kita berdiri gitu.
ya sesakit-sakitnya kaki gitu yang dia pukul. Nggak mungkin lah anak kecil bawa pentungan. Saya pikir sih itu ekstrim banget ya kalau anak kecil bawa pentungan. Oke, kita bawa ke psikolog, cari tahu nih ada apa gitu. Kalau kita udah nggak ada clue banget dia sampai se ekstrim itu, kita perlu assessment lebih lanjut. Tapi secara normal ya dia pakai badannya dia gitu, pok, 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 gitu kan, gitu. Atau ditahan aja kalau terlalu sakit, tahan gitu. Tapi nggak usah yang langsung diceramahin lah, itu nggak bisa gitu. Sampai dia cukup tenang, baru ya balik lagi, kitanya dulu yang tenang gitu. Oke, menarik sekali. Bu Imelda, ada pertanyaan yang menurut aku cukup penting nih ya, mengenai dampak terhadap tumbuh kembang anak. Kira-kira apakah ada dampak tantrum pada tumbuh kembang anak seperti itu? Dan apakah sebenarnya ada juga aspek-aspek yang mempengaruhi anak sehingga menjadi tantrum, misalnya dari makanan yang dikonsumsi gitu ya, atau minuman gitu ya, yang terlalu manis. Silakan Bu Imelda. Oke, sebenarnya begini, sesuatu yang tidak nyaman itu bukan berarti sesuatu yang otomatis itu bisa menyebabkan sesuatu yang buruk gitu loh. Sama, kita boleh nggak misalnya begini, ini saya jawabnya analoginya panjang sih. Ketika kita sedih terhadap sesuatu yang berduka, membuat kita berduka gitu, apakah itu pasti akan menyebabkan kita trauma atau bisa menyebabkan kita lebih dewasa? Itu kan sebenarnya bisa, nggak harus trauma loh, sesuatu yang sangat membuat kita sedih. Kadang-kadang itu bisa bikin kita jauh lebih wise atau bijaksana gitu. Sama, anak tantrum ini sebenarnya adalah satu proses dia belajar ngontrol emosinya, karena dia belum bisa ngontrol emosinya. Kenapa belum bisa? Ya karena dia masih kecil. Kenapa masih kecil belum bisa? Karena perkembangan otaknya belum sempurna, bla 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 bla. Perkembangan komunikasinya, perkembangan bahasanya itu dan semuanya itu belum sempurna. Oke. Nah, apakah ini punya dampak? Kalau ditangani dengan baik, ya kita menyadari bahwa ini adalah sesuatu prosesnya dia, kita tetap respon dia dengan lembut dan sebagainya, ya dampaknya akan bagus untuk dia. Lama-lama dia bisa ngontrol emosinya. Tapi kalau kita meresponnya sudah salah, kita menganggap, wah ini udah tantrum, bahaya nih tantrum, harusnya nggak gini, harusnya nggak boleh sama sekali tantrum. Maka itu akan ya menyebabkan bisa jadi ya tidak menjadi pola asuh dia sama orang tuanya tidak dekat dan segala macam. Panjang urusannya nanti gitu. Jadi kalau ditanya dampak, apakah ada dampaknya? Tergantung cara kita ngeresponnya gimana. Tapi pahami bahwa ini bukan penyakit, ya. Ini bukan penyakit loh, ini fase. Fase itu biasanya lewat. Sama aja. Apakah nangis akan punya dampak terhadap kesehatan? Ya nangis itu juga nggak apa-apa kok. Emang siapa yang nggak boleh nangis gitu ya? Emang marah boleh buat kesehatan? Ya boleh aja marah gitu. Kenapa nggak boleh orang kita manusia dikasih marah? Nah sama, tantrum juga fase, ya. Tentang fase mungkin banyak pertanyaan yang masuk juga, sampai usia berapa, Bu? Gitu kan. Mungkin buat kita ini fase gitu kan, fase empati misalnya sampai 2 tahun gitu ya, dan kita membayangkan tantrum mungkin juga nih ya 1 tahun 2 tahun gitu. Namun pernah juga saya dengar ada yang sampai 9 tahun. Apakah itu normal gitu? Normalnya ya, ketika direspon dengan baik, 5 tahun, 6 tahun dia sudah mulai lebih cooling down, ya, lebih enak gitu loh. 4 tahun kadang-kadang masih berdinamika ya namanya. Tapi memang lonjakannya paling banyak itu 3 tahun gitu ya. 3 tahun tuh wow gitu. Sangat terasa banget gitu. Aduh gini. Tapi lama-lama dia makin cooling down memang. Karena ya itu tadi perkembangan bahasanya makin bagus, dia lebih bisa ngomunikasiin apa yang dia mau, dia perkembangan otaknya juga makin bagus dan sebagainya gitu. Nah, tapi kok ada sih yang umur 9 tahun masih tantrum, misalnya seperti itu. Bisa jadi perlu ada yang kita evaluasi. Kalau 9 tahun dia masih tantrum. Apa yang dievaluasi? Cara kita ngerespon dia selama ini bagaimana? Apakah kita dengerin dia? Apakah dia ini punya kesempatan untuk didengarkan di rumah? Punya ruang komunikasi yang aman nggak sama orang tuanya? Sehingga dia tidak perlu loh mengutarakan keinginannya dengan cara tantrum. Nah ini yang perlu dievaluasi dulu gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau ditanya, apakah ada yang usia besar masih tantrum? Ada. Anak saya yang 6 tahun kadang-kadang masih tantrum. Tapi ya kalau kita mau jujur dengan dengan frekuensinya itu sangat jauh berkurang dibandingkan dia 3 tahun gitu ya.
Jadi ketika dia tantrum, oke saya langsung nyadar nih, apa nih gitu loh. Oh, dia lagi pengen banget nih diperhatiin gitu loh. Karena adiknya sakit, dia pengen banget diperhatiin gitu sehingga dia cari perhatian. Itu di saat itu kita bangun komunikasi. Kakak kenapa nak tadi marah gitu. Tapi ya biasanya ketika dia lebih besar kayak anak saya umur 6 tahun, dia tidak akan tantrum kayak 4 tahun yang sampai berjam-jam. Itu enggak gitu loh. Ya nah, marah tantrumnya enggak se ekstrim dia kecil gitu. Itu ya. Tapi kalau memang masih ada yang 8 tahun dia masih seperti itu, nah berarti ada yang perlu kita evaluasi gitu dari perkembangan anak ini. Kok masih belum bisa mengomunikasikan emosinya dengan baik. Dalam artian bisa dikonsultasikan juga gitu ya Iya, karena kita perlu lihat dari berbagai macam sisi sebenarnya ketika kita bicara, oh ini anak saya ini kenapa? Harus ada observasinya, harus ada wawancaranya dengan orang tuanya, di rumahnya dia kayak apa, pola asuhnya dan sebagainya. Gitu baru kita bisa jawab. Oke. Baik, terima kasih Bu. Saya ingin bacakan juga pertanyaan yang masuk. Bagaimana menghadapi tantrum jika ada pola asuh yang berbeda gitu di rumah. Jadi mungkin kita sebagai orang tua sudah menjalankan gitu ya, tapi ada kakek, nenek gitu atau pihak lain yang di rumah yang memiliki edukasi yang berbeda seperti itu, Bu. Balik lagi ya, fokusnya jangan ke anak yang tantrum, tapi ke kita yang di luar anak dulu gitu. Jadi kalau memang edukasinya kita beda, diusahakan supaya kita satu frekuensi dulu. Diusahakan ya, saya tahu ini berat gitu. Kadang-kadang memang, susah gitu ya, nggak bisa namanya. Mertua saya nggak bisa dibilangin misal seperti itu gitu ya. Tapi setidaknya coba disampaikan gitu. Jangan-jangan kita udah prasangka duluan nggak berani nyampein gitu ya. Sehingga ini nggak selesai, itu yang pertama. Atau kita sudah sampein tapi kita maunya langsung kayak maunya kita, ya nggak bisa juga gitu kan. Kita kalau mau nyampein pengen tahu perspektif orang ya kita perlu dengerin dulu gitu. Kenapa misalnya dia diturutin gitu, tanyain aja gitu. Kenapa tadi dia Bu kalau kayak gini nanti dia gini terus. Jadi bukan kita nasehatin misalnya saya nasehatin mertua saya supaya berperilaku semau saya gitu. Enggak, tapi mungkin kita kayak nanya gitu ya, pola komunikasinya kita nanya. Iya, tadi dia ini kenapa soalnya nenek kasih gitu kan. Tapi nanti kalau dia kayak gitu lagi gimana ya, Bu? Gituin aja, tanya gitu. Jadi kita nyampein jadi kita ajak mikir bareng gitu loh. Oh, nggak apa-apa nanti juga ini. Oke. Tapi setidaknya kan nggak apa-apa kok nanti dia akan nurut sendiri dan segala macam. Oke. Kita simpan dulu. Besok kapan-kapan kalau misalnya itu muncul lagi kita sampein lagi. Lama-lama kan orang tua kan sadar gitu loh bahwa sebenarnya kita punya agenda untuk satu frekuensi. Itu yang kita coba ya dari orang tua gitu. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak di luar anak yang tidak konsisten gitu. Nah, di sisi lain tetaplah konsisten dengan rules kita. Jadi anak ini makin lama kan dia makin besar. Dia akan tahu kok kalau sama mama boleh, kalau sama ayah nggak boleh. Kalau sama ayah boleh, sama mama nggak boleh. Dia akan tahu. Dia akan tahu juga bahwa oke, kalau sama mamaku ini nggak boleh, sama nenek boleh gitu loh. Nah, kita akan sampaikan ketika dia lebih besar, kita sampaikan sama dia. Kira-kira kenapa mama nggak boleh gitu. Kalau memang udah buntu banget nih, kenapa sih beda banget ya saya sama mertua saya misalnya, terus saya sama ibu saya sendiri gitu, kok beda banget gitu. Ya kita sampein ke anak itu. Umur berapa Bu bisa diberitahukan seperti itu? Umur 5 tahun dia udah paham kok Mbak. 5 tahun dia paham gitu bahwa dan pada akhirnya dia akan ikut aturan-aturan yang karena begini, anak ini akan tidak hanya belajar. Jadi ketika kita lihat misalnya saya ngedukasi tentang tantrum, ini kan sepotong. Padahal yang namanya proses pengasuhan itu proses yang panjang. Jadi misalnya kita pengen ngajarin anak kita nggak tantrum. Kita ngelihat ini pasti cuma gara-gara, kita mikirnya ya cuma gara-gara aku sama ibuku, neneknya maksudnya nenek, itu nggak satu frekuensi gitu. Makanya anakku tantrum. Padahal belum tentu loh. Bisa jadi aku sama ibuku ini memang ada isunya. Isu aku sama ibuku gitu loh.
Nah, di saat kita punya isu sama ibu kita ini, kita lakukan yang terbaik. Bagaimana kita bereaksi sama ibu kita, bagaimana kita berkomunikasi sama ibu kita, bagaimana kita nyampein masukan sama ibu kita. Karena anak kita belajar itu juga dari kita. Jadi kadang-kadang gini, ini karena ini komunitas pet ya, mungkin nih Bunda sekalian punya aturan-aturan dalam makanan anak gitu. Oh, aku udah ngasih aturan loh, makanan anak tuh harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi sama neneknya gitu ya. Sama neneknya itu malah aturanku kacau gitu. Apalagi kalau pulang gitu. Pulang kok umur 9 bulan dikasih opor. Itu misal gitu kan. Ada yang keberatan anaknya dikasih opor. Padahal sebenarnya ya kalau sekali 2 kali dikasih dan menurut dokter anak itu nggak apa-apa ya nggak masalah gitu, kecuali ya di bawah 6 tahun dikasih di bawah 6 bulan dikasih pisang, oke lah gitu, itu ekstrim gitu ya untuk sesuatu yang ini. Tapi kadang-kadang kita ini suka berantem sama orang tua kita untuk yang kita tahu dari internet gitu loh. Kita taunya dari internet kayak gini lalu kita berantem. Aku belajar parenting loh mah, yang besarin kamu itu mama kamu loh. Ya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita suka berantem sama orang tua kita dari sesuatu yang dari internet. Anak kita itu kan belajar itu. Jadi oke, ada hal-hal yang mungkin kita perlu untuk belajar toleran gitu terhadap misalnya ketika dia punya aturan yang beda gitu ya, kita tetap kekeh sama aturan kita. Nanti ketika anak sudah cukup agak besar kita sampaikan aturan kita gitu ya. Tapi di sisi lain ya selalu ingat bahwa dia sedang mencontoh perilaku kita berkomunikasi dengan orang tua kita. Proses pengasuhan itu jangka panjang. Dia mencontoh itu. Jadi kalau misalnya dia dikasih opor, padahal aku nggak boleh ngasih dia opor ya, kalau sesekali dan kata dokter anak itu nggak apa-apa, ya udah maklum aja gitu. Orang tua kita kan juga seneng mereka hadir ya. Gitu. Jangan kita marahan. Nah, ini contohnya, mamaku aja boleh marah-marah sama mamanya. Ya udah, besok itu juga. Nah, tuh jadi panjang tuh urusan tantrumnya kan. Karena jadinya tantrumnya malah karena dia contoh kita. Kita aja nggak tahu masalahnya apa. Gitu ya. Baiklah. Mbak Imelda, mungkin ada pertanyaan terkait dengan pengelolaan emosi gitu ya. Apakah ada mainan untuk melatih pengelolaan emosi anak terkait tantrum ini? Aku rasa gitu ya. Oke. Tantrum ini sebenarnya dasarnya nggak cuma marah. Kadang-kadang dia tantrum kalau dia cemas. Jadi ketika misalnya anak ini dia misalnya ada anak-anak kan personality tiap anak tuh beda-beda ya. Ada anak yang pemalu misalnya, dia sangat takut ke sekolah. Sehingga ketika dia mau sekolah dia tantrum. Itu kan sebenarnya karena dia cemas gitu ya, bukan karena dia marah gitu. Dia cemas, dia nggak suka. Oh, dia ada pelajaran yang misalnya dia udah apalagi itu SD kelas 1 yang sebenarnya mungkin dia belum siap untuk baca tulis gitu ya, atau mungkin TK kelas TKB yang belum siap baca tulis tapi dia terpaksa harus baca tulis karena tuntutan gitu ya. Ini kan sesuatu yang nggak bisa dia kontrol sebenarnya, dan dia ngelihat loh kok teman-temannya bisa, aku belum. Lalu kemudian dia sedih, dia cemas, dan kemudian dia nggak mau sekolah. Lalu kemudian ketika setiap mau sekolah dia tantrum, gitu ya. Nah, ini kan juga bisa jadi dasar dari tantrum. Atau dia marah tadi itu jaga dasar dari tantrum. Atau dia cemburu sama adiknya itu jadi tantrum. Nah, adakah mainan untuk ngelola emosi? Sebenarnya semua mainan atau apa itu tuh tools aja sih, sarana misalnya anak cemas mungkin kita bisa kasih dia tools menggambar gitu supaya dia mengekspresikan cemasnya gitu ya, atau ada mainan pencet-pencetan supaya dia merilis cemasnya gitu, itu bisa gitu. Tapi sadarin bahwa itu bukan shortcut, itu bukan jalan pintas untuk bikin anak kita jadi sabar. Lalu apa yang bisa bikin anak kita jadi sabar? Kitanya temenin dia di proses itu dengan sabar. Itu yang bisa bikin dia jadi sabar. Jadi bukan aku beli sesuatu ini obat nih supaya dia jadi sabar, yang nggak ada. Kalau ada obat sabar saya duluan dia beli karena saya orangnya nggak sabaran. Oke, Ya, gitu mungkin ya. tadi terkait main. Lalu ini mungkin ada obat sabar. Ada pertanyaan yang terkait dengan makanan. Apakah ada makanan tertentu yang bisa mendukung supaya anak-anak tuh lebih tenang, less tantrum begitu, Bu Imelda? Mungkin kalau research ya dari penelitian tentang makanan, karena yang namanya tubuh dan badan itu kan terkoneksi ya. Kalau untuk
membuat langsung tantrum gitu, saya belum pernah cari tahu ya. Tapi kalau misalnya itu kayak terlalu banyak gula, dia jadi sugar rush, lalu kemudian mungkin dia menjadi loncat sana, loncat sini, dan kemudian pada akhirnya mungkin dia akan kesulitan untuk lebih tenang, itu bisa jadi gitu. Makanan-makanan bergula gitu-gitu ya. Itu yang mungkin perlu kita batasin gitu. Bahkan sekedar sharing ya untuk anak saya yang di sini itu PAUD mereka itu sama sekali no sugar policy gitu. Jadi benar-benar nggak boleh ada sedikit pun gula. Meskipun mungkin kalau gula dimasakan oke gitu, tapi bukan berarti permen, coklat, cookies gitu itu kan gulanya tinggi ya. Atau susu yang berwarna, karena sewaktu anak saya kecil tuh ada susu kecil-kecil yang kotak-kotak kecil itu, coba deh ibu-ibu sekalian buka gitu ya, komposisi gulanya itu pasti sangat tinggi. Satu kecil yang 120 mili aja itu paling itu bisa 1 sendok makan sendiri gulanya, itu kan berarti tinggi ya. Nah, jadi mungkin itu yang perlu kita kurangin gitu, karena memang gula kan dari penelitiannya itu membuat kita lebih agresif dan sebagainya gitu. Jadi kalau memang dia mau susu, ya coba deh kasih susu yang plain gitu. Memang ini kalau udah terlambat ya agak susah ya gitu ya. Ya udahlah pelan-pelan, berarti pengurangannya perlu pelan-pelan gitu. Karena ya memang nggak ada sesuatu yang instan, termasuk kebiasaan makan sehat pun sebenarnya bukan sesuatu yang bisa instan kita lakukan kan, sebenarnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Emelda. Mohon maaf karena waktu yang memang sangat singkat, kita harus mengakhiri pembicaraan kita, tapi saya yakin bunda-bunda di sini mendapatkan begitu banyak ilmu gitu ya, yang mungkin nanti pengen diolah lagi gitu ya, supaya bisa dipraktikkan. Baiklah, mungkin bunda-bunda di sini masih bertanya gitu ya, jadi aku harus memberikan snack apa gitu. Kami menyarankan benar-benar bisa lihat di Cookpad, di aplikasi Cookpad, banyak snack anak-anak sehat yang mungkin bisa bunda-bunda lihat resepnya dan dibuat di rumah gitu ya, yang pasti dipilih yang menyehatkan dan less of sugar gitu ya, tadi sesuai dengan masukan dari Ibu Emelda. Dan berkesempatan kali ini juga kami ingin menginformasikan kepada para bunda yang hadir di tempat ini bahwa Cookpad memiliki komunitas yang kami ingin membawa setiap para penggunanya boleh semakin bertumbuh dan semakin berdampak untuk sekitarnya. Untuk itu kami mengajak mungkin teman-teman bisa ikut join dalam komunitas Cookpad dan juga join dalam beberapa komunitas lain, seperti misalnya kami punya komunitas baking buat bunda yang tertarik gitu ya kepada hal-hal yang terkait dengan baking. Bunda boleh join dalam komunitas baking dan mendapatkan banyak pengetahuan dari nol bagaimana cara membuat kue, roti gitu ya, sampai nanti benar-benar hebat, bisa berjualan dan sebagainya gitu. Dan kemudian kami juga punya komunitas lain yaitu komunitas empati, di mana tercetuslah pembelajaran-pembelajaran seperti hari ini mengenai tantrum, kelas-kelas parenting, dan kelas-kelas seputar empati. Di bulan depan, di bulan Desember, kita akan belajar bagaimana menjadi orang tua yang tangguh untuk mendidik anak-anak yang tangguh juga. Untuk itu kami mengundang bunda-bunda sekalian boleh join dalam komunitas empati untuk mendapatkan berbagai macam informasi mengenai kelas-kelas berikutnya. Selain itu di tanggal 20 di minggu ketiga bulan Desember kami juga memiliki kelas perawatan gigi pada bayi. Buat bunda-bunda yang mungkin saat ini memiliki bayi dan baru tumbuh giginya gitu ya, baru mulai empati, kita boleh sama-sama belajar dalam Coolgram bersama dengan Dokter Gigi Dita Firdiana untuk mengetahui bagaimana cara merawat gigi bayi dari dini. Kami kembali lagi mengajak, mari bergabung di komunitas empati Cookpad Indonesia. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kami harap materi yang disampaikan dengan Bu Emelda hari ini boleh menjadi pembelajaran yang begitu berharga. Begitu juga dengan saya ya, diingatkan kembali. Terima kasih banyak Bu Emelda untuk ya, waktunya. Sama-sama Mbak Shirley dan tim Cookpad dan bunda sekalian. Mungkin saya kasih closing statement sebentar Mbak Shirley. Silakan Ibu Emelda. Oke. Untuk bunda yang memang saya tahu pertanyaan yang masuk itu cukup banyak ya. Tadi saya sudah sempat sampaikan email gitu ya. Kalau memang ada yang pengen kita bisa diskusi gitu, dan kalau memang saya ada waktu gitu, insya Allah saya akan balas. Saya akan coba balas. Bisa langsung di email saja ke email saya. Saya ketik ya di sini Emelda. Tapi saya minta kalau memang ada yang meng-email ini tolong untuk misalnya udah bingung banget gitu ya perlunya bagaimana dengan anak ini, tolong
disampaikan kalau bisa cukup rinci. Jadi nggak gimana Bunda, anak saya 3 tahun tantrum ya, saya nggak tahu mau jawab apa gitu loh. Ya kalau memang bisa ya cukup rinci. Jadi saya bisa berikan masukan yang mudah-mudahan lebih tepat sasaran seperti itu. Dan terima kasih untuk Mbak Shirley dan tim Cookpad. Semangat selalu sama-sama belajar terus. Baik, terima kasih. Buat teman-teman yang lain yang mungkin ingin mendengar ulang gitu ya apa yang disampaikan dari Bu Elmelda, kita akan sharing kembali kelasnya di komunitas Telegram Cookpad Empasi gitu. Dan mungkin nanti juga email dari Bu Elmelda akan kami share juga di sana supaya memudahkan teman-teman yang ingin langsung kontak kepada Bu Elmelda dan mendapatkan solusi dari problem atau struggle menghadapi anak yang tantrum saat ini. Sekian kami sampaikan. Sekali lagi kami tim Cookpad mengucapkan terima kasih atas kehadirannya buat teman-teman semua sore hari ini. Dadah. Foto bareng. Ah iya, foto bareng. Oke.